Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Niwayan Wididewi M. Biomed. Saya merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa. Jadi sedikit mengenai latar belakang saya bergabung di FKIK Unwar pada tahun 2014 dengan status calon dosen tetap. Kemudian 1 tahun kemudian saya sudah berubah status menjadi dosen tetap. Kemudian pada tahun itu juga saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi S2 saya di Universitas Indonesia pada program studi Magister Ilmu Biomedik, dan saya mengambil kekhususan mikrobiologi. Jadi sesuai dengan bagian atau departemen saya di FKIK Unwar, yaitu di bagian mikrobiologi dan parasitologi. Nah, untuk pendidikan S1 saya sendiri, saya menamatkan S1 di Universitas Udayana di Prodi Pendidikan Dokter. Jadi saya masuk tahun 2007, kemudian menyelesaikan tahap S1 pada tahun 2011, kemudian melanjutkan lagi ke jenjang profesi dokter, dan wisuda pada tahun 2013. Itu sedikit perkenalan diri dari saya. Kemudian setelah tamat S2 di Biomedik UI pada tahun 2018, saya langsung kembali mengajar di FKIK Unwar. Jadi saya dipercaya untuk mengampu beberapa blok. Jadi sistem perkuliahan di FKIK memang menggunakan sistem blok, di mana blok itu merupakan integrasi dari beberapa mata kuliah yang diampu juga oleh beberapa narasumber seperti itu. Nah, dalam satu semesternya biasanya terdapat 4-5 buah blok dalam satu semester seperti itu. Nah, untuk blok utama yang saya ampu itu adalah blok 1.4 Basic Principle of Pathologic Process and Therapy. Jadi disingkat dengan BP3T. Blok 1.4 artinya 1 pada tahun pertama, mahasiswa tahun pertama. Kemudian 4 merupakan blok keempat pada semester 1 tersebut. Nah, jadi pada semester 1 ada 4 blok, dan blok ini merupakan blok terakhir. Jadi memang masih masa peralihan mahasiswa dari SMA ke bangku perkuliahan, utamanya ke sistem pembelajaran di FKIK yang cukup unik kalau dibilang. Nah, jadi blok ini sendiri, blok 1.4 BP3T ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai proses patologis, antara lain respon inflamasi dan penyembuhan jaringan, kemudian ada proses hemodinamik, ada tentang tumor atau neoplasma, kemudian tentang proses infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam patogen. Jadi patogen itu sendiri diantaranya ada virus, ada bakteri, kemudian parasit, jamur, dan protozoa. Nah, capaian pembelajaran sendiri di sini pada akhir blok, mahasiswa diharapkan akan mampu memahami prinsip dasar proses patologi dan terapi sebagai dasar nantinya untuk mempelajari blok-blok yang lain. Karena ini merupakan dasar dalam ilmu kedokteran. Nah, untuk blok ini, blok BP3T ini memiliki bobot 5 SKS. Jadi di sini ada totalnya 26 hari pembelajaran efektif, di mana di sana sudah mencakup 1 hari untuk keterampilan klinis. Jadi itu merupakan salah satu aktivitas pembelajaran untuk melatih skill klinis dari mahasiswa. Nah, blok ini sendiri terdiri dari 2 modul, yaitu modul pertama mengenai prinsip dasar proses patologi, dan modul kedua mengenai prinsip dasar terapi. Jadi, dalam setiap bloknya biasanya terdiri dari berbagai macam aktivitas pembelajaran. Nah, pada blok ini aktivitas pembelajaran utamanya ada kuliah interaktif,
serta tutorial. Nah, kuliah interaktif sendiri seperti kuliah pada umumnya, di mana narasumber atau dosen yang akan menyampaikan materi selama 1 jam. Jadi di blog ini ada 24 kali kuliah interaktif yang selama masa pandemi ini dilakukan secara daring dengan Zoom Cloud Meeting. Nah, untuk mata kuliah saya sendiri, pada kuliah interaktif ini saya memberikan tentang patogenesis infeksi virus. Nah, jadi pada silabusnya, topik ini mencakup mengenai infeksi virus, kemudian ada morfologi virus, taksonomi virus, prinsip struktur dan komposisi kimia dari virus. Selain itu juga mencakup patogenesis penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian ada replikasi dan juga transmisi dari virus tersebut. Jadi ini merupakan dasar untuk mahasiswa semester 1. Aktivitas pembelajaran selanjutnya berupa tutorial. Tutorial ini melalui small group discussion namanya. Jadi di sini ada kelompok kecil yang terdiri atas 10 orang mahasiswa dan 1 orang tutor. Di mana pada kondisi pandemi juga dilaksanakan melalui Zoom Cloud Meeting. Jadi ada 3 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama mahasiswa membahas kasus atau pemicu berdasarkan pengetahuan awal yang mereka miliki. Pertemuan kedua, mahasiswa melakukan pembelajaran mandiri dengan mencari referensi dan juga sumber belajar untuk memecahkan permasalahan atau menjawab pertanyaan dari kasus pemicu pada pertemuan pertama. Kemudian pertemuan berikutnya dilaksanakan diskusi kelompok lagi bersama tutor juga. Nah, ini mahasiswa akan menyampaikan hasil belajar yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran mandiri. Jadi saya di sini juga berperan sebagai tutor pendamping dalam proses diskusi atau SGD, Small Group Discussion ini. Nah, aktivitas pembelajaran berikutnya ada praktikum. Jadi pada blok ini ada 5 SKS, kemudian ada 5 praktikum juga, di mana 1 praktikum pada tiap SKS. Nah, kebetulan saya juga dipercaya sebagai dosen pengampu praktikum. Jadi saya memberikan praktikum mengenai teknik dasar laboratorium mikrobiologi yang berisi tentang pengenalan alat serta bahan yang sering digunakan di laboratorium mikrobiologi beserta tata tertib, kemudian penggunaan alat pelindung diri yang baik pada saat melakukan praktikum. Kemudian praktikum kedua mengenai identifikasi bakteri dengan teknik pengecatan gram. Jadi jika dilakukan teknik pengecatan gram ini, kita bisa membedakan mana bakteri gram positif dan mana yang gram negatif dari hasil akhir warna yang tampak di bawah mikroskop, seperti itu. Kemudian aktivitas pembelajaran selanjutnya ada video session. Jadi saya juga sebagai dosen pemberi video session dalam blog ini, blog BP3T, di mana saya mendapatkan topik tentang patogenesis infeksi virus sesuai dengan topik kuliah interaktif saya. Jadi dalam kuliah interaktif saya hanya menjelaskan materi dengan PowerPoint, namun pada video session saya menampilkan beberapa buah video yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait topik kuliah saya. Karena cukup berat kalau dikatakan ya tentang infeksi virus ini. Selanjutnya ada aktivitas keterampilan klinis. Jadi saya juga berperan sebagai instruktur. Di sana mahasiswa diajarkan untuk melakukan teknik sepsis, antisepsis, ya, septik, aseptik, seperti itu. Jadi bagaimana mencuci tangan yang baik, kemudian membersihkan area yang akan dilakukan tindakan atau operasi pada pasien, sehingga nantinya tidak menimbulkan infeksi. Seperti itu. Kemudian untuk proses
asesmen atau penilaiannya sendiri memang di FKIK, di Fakultas Kedokteran pada umumnya memang cukup unik. Jadi ada berbagai macam metode asesmen yang digunakan. Nah, kalau pada blok 1.4 BP3T ini, metode asesmen yang digunakan ada beberapa jenis. Yang pertama ada mini test namanya. Jadi setiap SKS, di akhir tiap SKS, mahasiswa akan menjalani mini test, di mana diberikan soal berupa pilihan ganda, biasanya 10 soal, untuk menilai pemahaman mahasiswa terhadap materi pada SKS tersebut. Kemudian ada juga metode pretest dan posttest untuk aktivitas video session dan praktikum. Kemudian di akhir praktikum, setelah posttest, biasanya akan ada juga ujian praktikum. Nah, setelah itu untuk keterampilan klinis sendiri penilaiannya khusus dengan metode responsi. Jadi dosen langsung menilai skill atau keterampilan yang mahasiswa miliki. Jadi mahasiswa mempraktekkan langsung keterampilan tersebut di depan dosen. Kemudian yang terakhir ada metode asesmen berupa ujian akhir blok. Nah, ujian akhir ini menggunakan metode CBT atau Computer Based Test, di mana mahasiswa mengerjakan soal MCQ, Multiple Choice Question, yang jumlah soalnya beragam. Kalau pada BP3T ini ada 100 soal, karena 5 SKS. Nah, mahasiswa akan mengerjakan 100 soal tersebut dalam waktu 100 menit. Nah, seperti itu metode asesmen di FKIK Unwar. Jadi, tiap metode asesmen akan memiliki bobotnya tersendiri sesuai dengan yang sudah saya tuliskan pada RPS. Gitu. Jadi memang blok BP3T ini blok utama yang saya ampu karena saya menjadi tutor dan instruktur pada hampir semua aktivitas pembelajarannya. Termasuk saya juga sebagai sekretaris blok pada blok tersebut. Jadi saya memang mengikuti bloknya dari awal, mulai dari rapat persiapan sampai dengan evaluasi. Jadi sekian deskripsi mata kuliah yang bisa saya sampaikan terkait dengan penilaian Serdos kali ini. Nah, untuk video pengajarannya nanti akan saya tampilkan. Terima kasih. Baik, saya Dr. Widi ya, dari bagian mikrobiologi dan parasitologi FKIK Unwar. Hari ini saya akan menyampaikan kuliah 9 mengenai patogenesis infeksi virus. Suara saya jelas kan? Jelas, Dokter. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke adik-adik. Coba sebutkan 5 jenis virus yang adik-adik ketahui bisa menginfeksi manusia. Saya tunjuk ya. Coba NIM 091. Sebutkan 5 virus yang dapat menginfeksi manusia. Baik, Dok. Perkenalkan, nama saya Imade Surya Raja Acintia dengan NIM 207011191. Virus yang saya ketahui itu virus polio, virus HIV, virus influenza, virus hepatitis, dan virus COVID-19. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, sudah benar ya jawaban teman-temannya tadi ya. Oke, itu 5 virus yang mungkin adik-adik yang lain juga sudah sering dengar ya nama virusnya, terutama yang terakhir tadi kan COVID-19. Sekarang lagi ngetren ya. Sedang pandemi. Jadi itulah pentingnya adik-adik belajar tentang virus nanti ya. Agar bisa mengatasi penyakitnya terutama. Tapi ini kita belajar dasar dulu ya, belum belajar penyakit.
Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja kuliahnya ya. Dan nanti kalau di tengah-tengah ada yang ingin bertanya, silahkan interupsi saja, tidak apa-apa. Nah, ini untuk LO-nya, jadi ada 7 LO yang akan adik-adik pelajari hari ini. Yang pertama terminologi dan definisi virus, ya. Kemudian klasifikasi, prinsip struktur, kemudian komponen kimia, replikasi, transmisi, dan patogenesis penyakitnya ya. Oke, yang pertama ini penjelasan umum mengenai virus. Jadi virus itu dia agen infeksius terkecil, ya, yang diketahui. Jadi diameternya, rentangannya nanometer ya, sangat kecil sekali. Kemudian genomnya hanya terdiri dari salah satu asam nukleat saja, bisa DNA atau RNA. Nah, kemudian asam nukleat ini dia dibungkus oleh cangkang protein yang melindunginya ya, namanya kapsid. Jadi ada beberapa istilah baru yang akan adik-adik pelajari di sini ya tentang virus. Yang pertama ada kapsid, kemudian di luar dari kapsid itu ada lagi selubung yang membungkus, biasanya disebut envelope ya, itu dia kandungannya lipid. Lipid bilayer sama dengan membran sel manusia ya, membran sel hostnya. Kemudian virus ini dia merupakan parasit pada level genetik, ya, artinya dia membajak komponen dari sel ya untuk dapat melakukan transkripsi, translasi, dan replikasi. Ya, jadi dia hanya mampu bereplikasi jika dia sudah masuk ke dalam sel hidup. Kalau selnya mati, dia ikut mati. Ya. Kemudian spesiesnya ada banyak sekali, di antaranya ada 600-an yang menginfeksi manusia dan hewan. Nah, ini tadi ukuran virus ya, bisa adik-adik lihat. Di sini ada bakteriofag namanya, virus yang menginfeksi bakteri. Ada polio ya, ukurannya nano, kecil sekali. Jika dibandingkan dengan E. coli, ya, bakteri E. coli ini besar dia. Ya, atau ada bakteri yang ukurannya paling kecil namanya chlamydia, dia ukurannya 300 nano. Jadi kira-kira sama dengan virus ini vaksinnya ya kira-kira. Tapi kalau dibandingkan dengan bakteriofag atau polio, dia kecil sekali ya dibandingkan dengan bakteri ataupun di sini ada dibandingkan dengan sel darah merah manusia. Ya. Bakteriofag ini bahkan hanya setipis membran sel darah merah. Oke, ini untuk ukurannya biar adik-adik terbayang. Virus yang paling besar ada namanya virus Ebola ya, sampai 900 nano ukurannya, dia panjang. Nah, masuk ke terminologi sekarang. Tadi adik-adik kan sudah belajar tentang kapsid ya, sudah tahu satu istilah kapsid. Jadi lapisan protein yang melindungi asam nukleat. Kemudian ada kapsomer namanya. Jadi kapsid itu disusun atas kapsomer. Ya. Unit terkecil penyusun kapsid namanya kapsomer. Kemudian ada envelope ya, tadi sudah. Jadi selubung luar, lipid bilayer dia ya, yang membungkus dari kapsidnya. Kemudian ada lagi istilah nukleokapsid. Jadi ini kompleks antara asam nukleat dengan protein. Ya, jadi satu kesatuan kapsid dan asam nukleatnya disebut dengan nukleokapsid. Kemudian ada lagi istilah virus defektif. Artinya partikel virus yang memiliki defek. Defek itu cacat ya, defisit pada aspek replikasi. Ya, jadi biasanya untuk penyusun vaksin bisa digunakan virus yang defektif, virus yang dilemahkan istilahnya ya. Kemudian ada unit struktural atau protomer. Ya, protein dasar sebagai penyusun selubung virus. Nah, jadi envelope tadi ada struktur penyusunnya disebut protomer. Kemudian subunit. Subunit ini satu rantai polipeptida virus yang telah melipat. Jadi nanti di saat replikasi virus ya, dia membentuk subunit-subunit kecil-kecil, nantinya akan dirangkai menjadi satu kesatuan. Kemudian virion.
Virion ini satu partikel virus yang komplit, yang lengkap dan bisa menginfeksi. Tapi dia statusnya berada di luar sel host ya. Jadi virus bebas yang komplit itu biasanya disebut virion istilahnya. Ya, ini gambarannya biar lebih jelas. Jadi tadi akut ya, bisa adik lihat, dia gambar A, dia muncul sekali hilang. Yang B akut, habis itu dia ada sembunyi dulu, ada latennya ya, kemudian ada reaktivasi lagi. Kalau gambar C, dia yang kronik. Jadi terus-menerus ada di dalam tubuh virusnya ya, walaupun datar kurvanya tapi dia tetap ada. Kemudian yang D, ini ada lagi dibilang infeksi persisten ya, awalnya akut, kemudian persisten. Dan ada virus overproduction di akhir. HIV ini ya contohnya sudah ada infeksi oportunistik biasanya kalau sudah grafiknya naik. Jadi virusnya sudah sangat banyak di akhir. Jadi itu gambarannya untuk perjalanan penyakit. Oke, dari saya sekian. Ini referensinya ya, kalau dia mau baca-baca lagi sendiri, silahkan. Referensi utamanya sih yang Jawats ini. Itu buku Sakti Mikrobiologi ya untuk S1. Biasanya harus sudah paham isi buku itu. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Ada yang ingin adik-adik tanyakan? Interupsi, dokter. Iya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Danovia Puspita Dewi, 20121175. Jadi di sini saya ingin bertanya, untuk tadi kan ada jenis virus yang memiliki polaritas positif dan negatif. Apakah itu mempengaruhi terhadap patogenesis dari virus itu sendiri, dokter? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, saya tampilkan lagi tabelnya sebentar. Ada yang polaritas positif dan negatif. Itu dia berpengaruh nantinya ke proses replikasinya. Jadi kalau yang sudah positif, yang polaritas positif, dia kan sudah sesuai dengan mRNA. Sudah sama dengan mRNA ya. Jadi dia tinggal di transkripsi dan translasi ya. Nah, kalau virus-virus yang polaritasnya negatif, dia biasanya harus bawa enzim sendiri ya. Dia bawa enzim sendiri, jadi dari yang polaritas negatif itu sampai di dalam sel dia diubah dulu menjadi positif. Sesuai mRNA ya, baru dia bisa melakukan proses transkripsi dan translasi. Itu saja sih bedanya, tapi untuk patogenesis lainnya tidak ada perbedaan. Hanya berbedanya dia membawa enzim sendiri untuk merubah genomnya yang tadi negatif menjadi positif ya. Itu saja. Terima kasih, dokter. Ada lagi yang kurang jelas ya? Perkenalkan, nama saya Anya Marjana Bakar Riset Terbawa dengan NIM belakang 007. Di sini saya ingin bertanya, dokter, kalau untuk sekarang ini kan COVID-19 ini ada yang istilahnya orang tanpa gejala itu, dokter ya. Nah, itu bagaimana mekanisme penyebaran virus? Kenapa bisa jadi tidak ada gejala, dok? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi itu yang memang lagi banyak sekarang ya, OTG, orang tanpa gejala. Jadi itu yang disebut dengan infeksi subklinis sebenarnya. Ya, virusnya ada di dalam tubuhnya, virusnya bereplikasi, cuma sistem imunnya mungkin lebih kuat ya, sehingga virusnya tidak sampai menyebabkan gejala. Tapi dia masih bisa shedding virusnya, masih bisa dilepaskan ke lingkungan, masih bisa menularkan ke orang lain. Ya, jadi itu kan yang bilang berbahaya. Karena dia merasa sehat, dia nggak pakai masker, dia makan-makan di luar, kumpul-kumpul sama temannya. Padahal dia terjadi shedding virus di situ. Ya, virusnya tetap bereplikasi, virusnya dilepaskan ke lingkungan juga. Jadi itu sih. Ya. Sebenarnya dia terjadi infeksi subklinis bisa dibilang. Jadi gejalanya tidak khas.
atau bahkan tanpa gejala sama sekali. Jadi seperti yang iceberg concept of infection tadi kan, sebenarnya OTG itu sangat banyak dan itu yang berkeliaran, ya, yang sampai dirawat itu cuma seujung kecil di atasnya itu aja yang terdeteksi, yang bergejala ya. Oke, jadi ini jadi pelajaran juga untuk adik-adik ya, bisa aja kita OTG, salah satu dari kita ini bisa aja memang OTG ya, tapi kita tidak bergejala, jadi tetap protokolnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih, dokter. Ya. Nanti yang adik-adik harus ingat juga contoh-contohnya ya, karena ujiannya kan soalnya dalam bentuk kasus, jadi mungkin saya berikan contoh penyakit apa gitu ya, baru nanti pertanyaannya tentang ini, tentang dasar infeksinya. Jadi ya yang sering itu kan corona ya, dengue, influenza, HIV, seperti itu, herpes juga sering, atau HPV, human papilloma boleh ya. Itu yang sering. Kemudian satu lagi diare oleh rotavirus tadi ya, itu sangat sering ada anak-anak dan bayi. Jadi mungkin contoh-contoh penyakitnya seperti itu nanti. Jadi bisa dihubungkan, mungkin saya tanya genomnya apa ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi karena waktunya juga sudah habis ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa saat pleno ya, atau ditanya ahli. Dari saya mungkin sekian. Adik-adik kira-kira lebih senang kuliah Zoom atau dengan rekaman, Dek? PPT Voice. Kalau kakak-kakak kelasnya sih bilang kalau dengan rekaman jadi males dengerinnya kan. Kalau dengan Zoom lebih enak katanya. Nah, jadi saya dengan Zoom saja. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih atas partisipasi adik-adik. Semoga lancar untuk di blog ini ya sampai ujian nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Ya. dokter. Banyak, dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Ya, silakan live ya. Dokter. Terima kasih, Dokter. Oke.